Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Studygram Fisika. Ini adalah channel pendidikan berbagi catatan fisika dan juga video pembelajaran fisika. Nah, bagi teman-teman nih yang belum tahu apa itu Studygram Fisika, langsung aja ya kunjungi studygramfisika.com. Di Studygram Fisika, teman-teman bisa download catatan fisika SMP hingga catatan fisika SMA dan semuanya gratis loh. Dan selain itu nih, teman-teman juga bisa download beberapa soal latihan fisika untuk persiapan ujian. Nah, khusus hari ini aku mau berbagi video pembelajaran mengenai materi kelas 10, yaitu vektor. Sebelum kita bahas vektor, teman-teman yang suka dengan video ini bisa langsung di subscribe ya dan nyalakan loncengnya biar tiap kali aku upload video terbaru teman-teman dapat notifikasinya. Thank you. Gimana nih, kalian udah siap? Oke, ayo kita mulai aja ya. Oke teman-teman, mari kita bahas materi kelas 10 yaitu vektor. Ada dua pokok pembahasan yang bakal aku bahas hari ini ya. Ada mengenai pengenalan vektor dan juga nanti cara menghitung resultan vektor. Nah, vektor ini merupakan menyatakan nilai dan arah dari suatu besaran. Biasanya vektor digambarkan sebagai anak panah dan anak panahnya menunjukkan arah yang ditunjuk oleh si vektor. Sedangkan panjang anak panah menunjukkan besar kecilnya nilai vektor tersebut. Oh ya nih, biasanya nih kalau untuk arah si vektor dinyatakan dalam sudut ya. Misalnya seperti ini. Teman-teman punya vektor, katakanlah vektor A ya. Nah, si vektor A ini panjangnya 5 meter dan sudutnya 60 derajat. Maka bisa kita artikan ya bahwa si vektor A ini memiliki nilai 5 meter dan arahnya membentuk sudut 60 derajat. Nah, apabila teman-teman punya dua atau lebih vektor, maka salah satu sifat vektor itu adalah bisa dijumlahkan ya. Selain bisa dijumlahkan, kita juga bisa mencari selisihnya dan juga bisa perkaliannya juga bisa. Tapi untuk yang hari ini aku mau bahas mengenai penjumlahan dari dua buah vektor atau lebih ya. Nah, penjumlahan dari dua buah vektor atau lebih ini yang disebut dengan resultan vektor. Yang pertama nih, misalnya teman-teman punya dua buah vektor yang segaris dan searah. Katakanlah ini vektor F1 atau vektor gaya ya, ada vektor F2 terletak segaris dan arahnya sama. Maka bisa kita tuliskan di sini sudut yang dibentuk oleh kedua vektor ini alfa adalah 0 derajat. Ya, sudut antara kedua vektornya adalah 0 derajat. Sehingga untuk mencari resultan dari kedua vektor ini, teman-teman tinggal jumlahkan saja. Ya, R sama dengan F1 ditambah F2. Yang kedua, jika teman-teman punya dua buah vektor yang segaris tapi arahnya berlawanan nih, ya. Misalkan seperti ini, ada vektor F1 ke arah kanan dan vektor F2 ke arah kiri. Maka bisa kita katakan nih di sini sudut yang dibentuk oleh kedua vektor ini alfanya adalah 180 derajat ya. Maka untuk mencari berapa besar resultannya, teman-teman tinggal cari selisihnya saja. R sama dengan F1 dikurang F2. Nah, untuk tanda positif atau negatif biasanya sih kita ngikutin arah koordinat kartesian ya. Kalau arahnya menuju sumbu X positif, maka nilainya positif. Begitu juga kalau dia ke sumbu Y. Kalau dia ke arah sumbu X-nya negatif, maka nilainya juga negatif. Yang ketiga, jika kita punya dua buah vektor yang saling tegak lurus ya. Kalau dia saling tegak lurus, berarti sudut yang dibentuk oleh kedua vektor adalah 90 derajat ya. Ini 90 derajat. Misalkan seperti ini nih, teman-teman punya dua buah vektor gaya F1 dan F2 saling tegak lurus. Nah, untuk menggambarkan resultannya,
teman-teman bisa tarik garis putus-putus ya, garis putus-putus menghubungkan ujung-ujung dari kedua vektor ini. Nah, kemudian tarik garis diagonal yang menghubungkan ujungnya tadi. Nah, ini adalah resultan dari kedua vektor ini, F1 dan F2. Kalau teman-teman perhatikan nih ya, resultan dari kedua vektor ini merupakan sisi miring ya, sisi miring dari sebuah segitiga. Nah, untuk mencari sisi miring dari sebuah segitiga kita bisa menggunakan Pitagoras ya. Maka untuk resultan yang arahnya tegak lurus ya, bisa digunakan resultannya pakai Pitagoras, yaitu akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah, karena vektor itu sendiri punya arah, maka arahnya dinyatakan dalam sudut ya. Nah, ini salah satu operasi trigonometri namanya tangen theta. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan aku coba jelasin ya mengenai trigonometri juga, karena hal ini cukup penting nih buat teman-teman kuasai. Jadi tangen theta adalah Y per X. Jadi di sini yang sebagai sumbu Y adalah F2, X-nya adalah F1. Jadi tangen theta sama dengan F2 per F1. Oke teman-teman, berikutnya yang keempat, jika teman-teman punya dua buah vektor yang membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Jadi misalnya seperti ini, ada dua buah vektor gaya ya, F1 dan F2 membentuk sudut alfa. Misalkan teman-teman ganti alfanya ini adalah 60 derajat nih, misalkan ya 60 derajat. Maka teman-teman bisa menggambarkan nih resultannya sama kayak tadi ya, tarik garis putus-putus menghubungkan ujung-ujung kedua vektor ini. Nah, kemudian teman-teman bisa tarik garis diagonal menghubungkan kedua ujung tadi. Nah, inilah namanya resultan vektor ya. Ini biasanya kita sebut juga metode jajar genjang. Nah, untuk mencari besar resultan vektor yang kurang dari 90, kita bisa gunakan rumus kosinus namanya. Ini rumusnya ya, ada R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos alpha. Nah, teman-teman, di sini kan kita kalau teman-teman lihat nih, dalam mencari resultan vektor kita menggunakan fungsi trigonometri ya, yaitu ini ada cos di sini, tadi sebelumnya ada juga tangen alfa. Nah, kayaknya kita perlu dulu membahas bagaimana cara mengetahui trigonometri itu apa ya, terus nilainya seperti apa sebelum membahas bagaimana cara menghitung resultan vektor. Trigonometri yang kita bahas di sini ya nggak bakal seribet di matematika lah ya. Hanya trigonometri sederhana, dan trigonometri ini merupakan perbandingan sudut-sudut dalam suatu segitiga ya. Misalkan nih, teman-teman punya segitiga seperti ini. Punya sisi tegak panjangnya 6 cm ya, kita misalkan lah di sini ya, sisi tegak itu Y, misalkan Y. Nah, kemudian untuk sisi horizontal atau mendatarnya kita misalkan X. Dan sisi miringnya kita misalkan R. Di sini panjang sisi tegaknya Y-nya 6, X-nya 8. Berarti sisi miringnya nih bisa kita cari ya menggunakan Pitagoras. Jadinya akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya. Makanya dapatnya di sini 10 cm. Nah, si vektor ini membentuk sudut 37 derajat ke sini dan 53 derajat ke arah sini. Dan yang ini tentunya 90 derajat ya, karena dia tegak lurus. Dalam trigonometri ada istilah yang kita sebut sin. Ya, namanya sin. Misalkan sin alfa ya. Kalau mau sin theta juga boleh, sama aja. Yang penting sudut gitu. Jadi sin alfa, yang namanya sin itu adalah sisi depan sudut dibagi sisi miring ya. Kita bisa buat singkatan seperti ini, demi sisi depan dibagi sisi miring ya. Nah, ini sin. Contohnya nih, misalnya kita coba cari sin dari 37 ini ya. Kita coba cari sin 37 derajat. Nah, caranya begini teman-teman.
Tadi kan depan sudut dibagi sisi miring ya. Teman-teman tinggal lihat nih, di depan 37 ya, di depan angka 37 kan berarti di sini ada angka 6. Maka dari sisi depannya adalah 6 cm dan sisi miringnya, ya ini sisi miring ya, sisi miringnya adalah 10. Maka bisa kita tuliskan sin 37 itu 6 dibagi 10 atau 6 per 10, 0,6. Nah, selain sin juga ada namanya istilah cos. Cos alfa. Cos alfa itu sama dengan sisi samping sudut dibagi sisi miring. Kita sebutnya itu biasanya sami, samping dibagi miring ya, samping bagi miring. Nah, kalau teman-teman lihat ya di gambar segitiga itu, misalkan nih kita cari nilai cos 53 misalnya. Kita cari cos 53 ya. Cos 53 tadi samping dibagi miring ya. Jadi cos samping bagi miring. Teman-teman lihat nih, di samping sudut 53 ini ada 6 ya. Sampingnya kan ini. Ini sudutnya di sini, sampingnya ini. Maka samping sudutnya 6, sisi miringnya berarti 10. Jadi bisa kita tuliskan nih, cos 53 itu adalah 6 per 10 ya. Jadinya sama nih ya, sama dengan 0,6. Nah, selain itu juga ada yang namanya tan ya, tangen. Disingkat tan. Jadi kalau tangen alfa, tan alfa sama dengan sisi depan sudut dibagi samping sudut. Jadi kita sebutnya singkatannya desa ya, depan samping. Depan dibagi samping. Contohnya nih, misalnya kalau teman-teman cari tangan 37, misalnya kita coba cari ya, tangan 37 derajat. Nah, tadi tan itu depan sudut dibagi samping sudut. Nah, kita lihat nih, di depan angka 37, mana nih? Depan angka 37 berarti ini ya, ada 6. Sedangkan sampingnya, berarti ini sampingnya. Sampingnya adalah 8 ya. Jadi bisa kita tulis nih, tan 37 itu depan sudutnya 6, samping sudutnya adalah 8 ya. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi 3 per 4. Oke, bisa dipahami ya. Untuk sudut-sudut yang lain bisa teman-teman nanti coba ya. Tapi untuk kedepannya, untuk sudut-sudut yang nilainya dari 0 sampai 90 ini wajib teman-teman hafalin di luar kepala, wajib banget ya. Karena ini kita sebut nanti dengan sudut istimewa. Nah, ini sudah aku coba buatin tabel ya, tabel dari sudut-sudut istimewa yang bernilai dari 0 sampai 90 derajat. Untuk nilai sin ya, untuk nilai sin itu dari atas ke bawah itu semakin meningkat nilainya ya. Sin 00, sin 30 setengah, sin 37 tadi 0,6, sin 45 setengah per 2, sin 53 itu 0,8, dan nanti sin 90 itu 1. Sedangkan cos itu ya nilainya dibalik dari sin dari bawah ke atas ya. Nah, nanti dibalik, cos 0 itu 1, cos 30 setengah akar 3, cos 37 0,8 dan seterusnya. Dan untuk tangen theta tadi adalah sin per cos ya, rumus dasarnya sin per cos. Nah, teman-teman bagi nih, sin dibagi cos ya, 0 bagi 1, 0. Ini misalnya tangan 70, setengah dibagi setengah akar 3, berarti jadi 1 per akar 3 atau 1/3 akar 3. Oke? Nah, bagaimana kalau nanti teman-teman ketemu dengan sudut yang nilainya lebih dari 90 derajat gitu ya. Misalkan ada sudut 120, 150, 215, 217 misalnya ya. Nah, bagaimana sih caranya menentukan nilai sudutnya? Nah, untuk sudut-sudut yang nilainya lebih dari 90, maka teman-teman bisa menggunakan namanya sistem kuadran ya, aturan kuadran. Kita bahas setelah ini ya. Nah, teman-teman, jika nanti teman-teman ketemu yang sudutnya lebih dari 90 derajat, maka teman-teman bisa menggunakan sistem kuadran. Sistem kuadran itu maksudnya seperti ini. Untuk satu kali putaran kan sudutnya itu adalah 360 derajat ya. Jadi kalau kita bagi dalam bentuk koordinat kartesian seperti ini,
maka nanti ada 4 kuadran namanya ya, ada kuadran 1, 2, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, misalkan di kuadran pertama, kuadran 1, sudutnya itu berarti kan dari 0 derajat hingga 90 derajat. Semua fungsi trigonometri di sini adalah positif. Yang di sini adalah sin, cos, dan tan ya. Jadi semua sin, semua cos, dan semua tan dari sudut 0 sampai 90 nilainya adalah positif. Sedangkan di kuadran kedua yang sudutnya dari 90 hingga 180 hanya nilai sin saja yang positif, sedangkan nilai cos dan nilai tangennya itu bernilai negatif. Di kuadran ketiga hanya nilai tangen yang positif, maka nilai cos dan nilai sinnya itu negatif ya. Sudutnya kan dari nanti di sini 180 hingga 270. Terakhir di kuadran keempat itu dari sudutnya 270 hingga 360. Hanya nilai cos ya dalam trigonometrinya yang bernilai positif, nilai sin dan nilai tangennya itu negatif. Nah, maksudnya gimana sih ini kalau nanti ketemu di soal ya? Nah, seperti ini teman-teman, biar lebih paham langsung kita lihat contoh soal aja ya. Yang pertama nih, misalnya teman-teman disuruh mencari nilai dari sin 150 derajat. Nah, yang perlu teman-teman lihat adalah sin 150 derajat ini kan posisinya berada di kuadran kedua. Maka teman-teman tulis dulu di kuadran kedua itu kan nilai sinnya adalah positif ya, maka teman-teman tulis nilainya positif. Oke. Nah, setelah itu sebenarnya kita tinggal mencari sudut istimewa berapa yang berelasi dengan 150. Nah, caranya seperti ini. Sudut 150 ini kan mendekati 180 ya. Nah, mendekati 180 tapi nilainya kurang dari 180. Nah, teman-teman tinggal cari kurangnya berapa dari 180. Itulah sudut istimewa yang berelasi dengan 150. Nah, kan dari 150 menuju 180 kan kurangnya 30 derajat nih. Maka sudut istimewa 30 derajat berelasi dengan sudut 150. Artinya sin 150 itu sama saja dengan nilai sin 30 derajat. Kalau di kuadran pertama ya, maka di sini kan sin 30 nilainya setengah ya, nilainya positif karena di kuadran kedua kan nilai sin itu positif. Terus yang kedua, kalau berada di kuadran ketiga, contohnya kayak cos 217 ya, kita cari cos besaran cos 217. Nah, perhatikan teman-teman ya, di kuadran ketiga nilai cos di sini negatif ya, jadi nilai cosnya negatif. Di kuadran ketiga tadi kan hanya nilai tangen yang positif. Cosnya teman-teman bikin dulu di sini, nilainya pasti negatif. Sekarang tinggal kita cari berelasi dengan cos berapa dia dengan sudut istimewa. Nah, caranya gini, karena dia berada di kuadran ketiga ya, lebih dekat dengan 180 juga ya, sebenarnya 217 lebih dekat dengan 180, tapi nilainya kan lebih dari 180 ya. Nah, teman-teman tinggal cari lebihnya berapa. Nah, tadi ingat ya, kalau di kuadran kedua kurangnya berapa dari 180, kalau di kuadran ketiga lebihnya berapa dari 180. 217 180 itu lebihnya kan sekitar 37 derajat ya, ini lebihnya 37 derajat. Nah, maka nilai cos 217 itu sama dengan nilai negatif cos 37 derajat kalau di sudut istimewa ya, nilainya negatif ya. Nah, karena kan dia di kuadran ketiga. Sehingga nanti di sini nilai cos 217 itu sama dengan nilai cos 37. Cos 37 kan 0,8 ya. Cos 37 itu 0,8 tapi ada tanda negatif gitu. Terus misalnya lagi, nah ini masih di kuadran ketiga, tapi kita cari sin kuadran ketiga, kuadran keempat ya, maaf, kuadran keempat, sin 330 derajat. Nah, sin 330 derajat posisinya berada di kuadran keempat ya. Nah, karena itu sin, sedangkan kan di kuadran keempat ini hanya nilai cos ya yang positif, maka teman-teman tulis di sini nilai sin 330 pasti negatif ya, pasti negatif, tapi kita lihat dia berelasi dengan sudut berapa.
Karena dia berada di kuadran keempat, ya, berada di kuadran keempat lebih dekat ke 360 ya. Jadi 330 itu lebih dekat ke 360. Nah, cara mencari sudut istimewa yang berelasi dengan dia adalah 330 ini kan kurang dari 360 ya. Nah, teman-teman tinggal cari kurangnya berapa dari 360. Itulah sudut yang berelasi dengan 330 tadi. Nah, ini kan kurangnya 30 derajat ya. Maka sin 330 itu sama dengan sin 30 derajat. Tapi bernilai negatif karena dia berada di kuadran keempat ya. Sehingga nanti nilai sin 330 itu sama dengan min setengah ya. Sin 30 kan setengah ya. Terakhir nih misalnya saya kasih nilai tan ya. Nah, ini tan 225 derajat. Kalau teman-teman lihat berarti kalau tan 225 maka posisinya kan berada di kuadran ketiga, masih di kuadran ketiga ya. Jadi ini 225 maka di kuadran ketiga. Nah, sama kayak tadi ya, kalau di kuadran ketiga artinya kita tinggal cari lebihnya berapa. Nah, lebihnya berapa dengan 180 ya. Jadi 180 ke 225 itu kan bedanya 45 derajat ya. Ini bedanya 45 derajat. Maka tangan 225 itu adalah sama dengan tan 45. Sama dengan tan 45 pada sudut istimewa. Nah, karena ini kuadran ketiga, kan nilai tangan positif ya, maka ini juga nilainya positif. Nah, jadi tan 45 itu adalah 1. Nah, nanti teman-teman bisa hafalkan ya, makanya untuk sudut istimewa wajib dihafal dari 0 sampai 90 karena ini ada hubungannya, ada relasi ya dengan sudut-sudut yang di luar 90 derajat. Berikutnya, oke deh, langsung aja kita bahas mengenai soal-soal vektor ya. Oke teman-teman, langsung aja ya kita ke contoh soal yang pertama, menghitung resultan vektor. Ada dua buah vektor gaya masing-masing 3 Newton dan 4 Newton. Hitunglah besar resultan kedua vektor tersebut jika sudut antara kedua vektornya 0 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan 120 derajat. Ambil vektor 3 Newton sebagai sumbu X positif. Nah, berarti nanti kita buat arah vektor 3 Newton ini adalah searah sumbu X positif ya. Oke, coba kita langsung coba bahas yang A dulu ya. Kedua vektor membentuk sudut 0 derajat. Nah, tadi seperti yang udah aku sebutin di awal ya, ketika dua buah vektor membentuk sudut 0 derajat, artinya dua vektor itu segaris dan searah seperti ini. Maka bisa kita gambarkan ini ya, ini adalah F1-nya 3 Newton, sedangkan yang 4 Newton adalah F2 misalkan ya, sehingga resultan dari kedua vektor ini karena dia searah tinggal kita jumlahkan saja. Sehingga R nanti sama dengan F1-nya 3, F2-nya adalah 4. Jadi 3 tambah 4 jadi 7 Newton. Nah, berikutnya jika dia membentuk sudut 60 derajat. Nah, ini tadi ya, kalau dia sudutnya 60 derajat kurang dari 90, kita bisa menggunakan aturan kosinus. R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos alpha. Ini tinggal teman-teman masukin aja, maka nilai R sama dengan akar dari F1-nya. F1-nya tadi 3 ya, F1-nya 3, kita kuadratin 9, F2-nya 4, kita kuadratin jadi 16, ditambah 2 dikali 3 kali 4. Nah, cosnya ya cos 60 ya, karena sudutnya 60. Cos 60, nah teman-teman ingat lagi nih di sudut istimewa, cos 60 itu adalah setengah ya, cos 60 itu setengah. Nanti tinggal teman-teman hitung aja nih, berarti akar dari 9 tambah 16 itu 25 ya, 25 nanti ditambah, oh ini 24 dibagi 2, berarti 24 dibagi 2 berarti jadi 12, sehingga hasilnya adalah akar 37 ya. Nah, inilah hasilnya, akar 37 Newton jika dia membentuk sudut 60 derajat. Yang C sekarang kalau dua vektor itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini tegak lurus ya.
Kalau tegak lurus ya pakai Pitagoras, jadinya R sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Sebenarnya kalaupun teman-teman pakai aturan kosinus hasilnya nanti sama aja ya, karena kenapa? Di sini kalau kita masukin cos itu cos 90 ya, maka cos 90 kan itu hasilnya 0 ya, cos 90 itu adalah 0. Sehingga nanti kalau kita masukin ke sini ya hasilnya tetap F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat gitu. Nah, jadi teman-teman tinggal masukin aja nih angkanya, maka R sama dengan akar dari F1 kuadrat berarti 9 ditambah 16 berarti akar dari 25 ya, maka hasilnya adalah 5 Newton. Oke. Yang keempat, jika dua buah vektor itu membentuk sudut 120 derajat. Nah, ini ya, membentuk sudut 120 derajat. Nah, ini kan sudutnya lebih dari 90. Nah, ini teman-teman wajib tahu nih tadi gimana caranya menentukan sudut nilai dari sin atau cos atau tan dari 120 derajat ya. 120 derajat itu kan berada di kuadran kedua. Nah, jadi caranya tinggal kita cari kurang berapa dari 180. Itulah sudut yang berelasi ya dengan sudut istimewa nanti 120 derajat ini. Maka kan dari 120 ke 180 ini kurangnya 60 derajat ya enggak, sehingga sudut istimewa 60 derajat berelasi nih dengan sudut 120 derajat, sehingga nanti kalau kita mencari resultannya kita juga bisa pakai aturan kosinus ya, tapi sudut yang kita gunakan adalah ini 60 derajat. Nah, tapi karena 120 berada di kuadran kedua, ingat tadi ya, kalau di kuadran kedua kita cari cosnya, kuadran kedua tadi hanya nilai sin yang positif, nilai cosnya negatif ya, maka cos 120 itu sama nilainya dengan cos 60 di sudut istimewa ya, tapi nilainya negatif, makanya jadi nanti sudutnya minus setengah ini ya. Teman-teman tinggal masukin angkanya nih, maka R jadi sama dengan akar dari 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16 ditambah 2 kali 3 dikali 4 cos dari 120 itu minus setengah ya, minus setengah, sehingga nanti teman-teman dapat hasilnya itu akar 25 dikurang jadinya ya, dikurang 12, jadi hasilnya akar 13 Newton itu hasilnya. Oke, ini kalau mencari resultan vektor ya menggunakan aturan kosinus. Nah, untuk lebih jago lagi nanti kita coba bahas soal yang mencari sudut antara kedua vektornya ya. Kita coba cari sudut apitnya gimana. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Ada dua buah vektor gaya memiliki besar yang sama yaitu 5 Newton. Tentukanlah sudut apit terkecil antara kedua vektor agar vektor resultannya A 5 akar 3, B 3 akar 10. Oke, kita bisa bikin diketahui dulu ya. Ini ada resultannya ya, 5 akar 3. Kemudian nilai kedua vektornya sama. Berarti vektor F1 nilainya sama dengan F2, kita misalkan F ya, sama dengan 5 Newton. Maka theta sama dengan berapa? Nah, ini teman-teman kita bisa menggunakan rumus kosinus ya. Jadi R itu tadi akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos theta. Nah, kita ilangin akarnya nih, berarti kita kuadratin ya, sehingga nanti teman-teman dapat rumus seperti ini. R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos theta. Nah, tinggal teman-teman masukin angkanya tadi ya. Kalau tadi resultan yang pertama adalah 5 akar 3. 5 akar 3 pangkat 2 sama dengan F1. Maka F1 nya kan sama ya tadi sama F2. 5 kita kuadratkan nih, berarti 25. Ini juga 25 ya, ditambah 2 kali 5 kali 5 cos theta. Nah, cos theta ini yang bakal kita cari ya. 5 akar 3 kuadrat berarti 5 kuadrat 25 ya, kali akar 3 kali akar 3 itu 3. Jadi 25 kali 3 75.
Ini 25 tambah 25 50 ditambah 2 kali 5 kali 5 50 cos theta. Nah, terus teman-teman tinggal pindah ruas aja ya, tinggal dikurang 75 kurang 50 itu 25 sama dengan 50 cos theta. Sehingga nanti dapat nilai cos theta-nya sama dengan 25 per 50 ya, berarti itu setengah. Nah, ini kan masih cos theta ya, maka nilai theta adalah cos inverse. Atau teman-teman cari nilai cos berapa ya yang hasilnya setengah. Karena ini mintanya sudut terkecil ya, berarti masih kita anggap di kuadran pertama ya. Di kuadran pertama cari cos yang hasilnya setengah. Nah, cos yang hasilnya setengah itu adalah 60 derajat ya. Jadi di pertanyaan yang A itu nanti tetanya adalah 60 derajat. Kemudian yang B, nah yang B ini caranya sama aja ya, cuman di sini R-nya kita ganti menjadi 3 akar 10. Nah, teman-teman tinggal masukin angkanya nih. R-nya 3 akar 10, 3 akar 10 kuadrat sama dengan F1 kuadratnya berarti 25 ya, ditambah F2 kuadrat 25 ditambah 2 kali F1 F2 berarti 2 kali 25 ya, 50 cos theta. Nah, 3 akar 10 kuadrat berarti 3 kuadrat 9, akar 10 kali akar 10 10 ya, jadi 9 dikali 10 90. Ini tadi 50 ditambah 50 cos theta. Teman-teman tinggal pindah ruas, berarti 9 kurang 50 40. Ini 50 cos theta. Jika nanti teman-teman dapat cos theta itu nilainya 40 bagi 50 ya, berarti 4 per 5 atau 0,8. Sehingga nanti theta-nya teman-teman tinggal cari cos berapa yang hasilnya 0,8, tapi masih di kuadran pertama ya, ini nilainya kan positif. Nah, maka teman-teman cari cos yang hasilnya 0,8 itu adalah cos 37 derajat ya, jadi tetanya adalah 37 derajat. Oke teman-teman, inilah beberapa soal latihan ya vektor. Nah, nanti rencananya aku bagi 2 bagian deh untuk vektor ini, karena nanti setelah ini aku pengennya bahas mengenai menghitung resultan vektor tapi menggunakan metode analitik ya, dengan cara menguraikan vektor-vektor tersebut di sumbu X dan sumbu Y. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Mungkin videonya kepanjangan, tapi nggak apa-apa ya. Teman-teman jangan lupa untuk follow IG Studygram Fisika, dan juga teman-teman bisa download catatan di blog studygramfisika.com. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi nanti di video yang kedua ya, vektor yang bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi.